Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys lur. Ya, semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi ini kita kedatangan satu unit motor Vario 150 lur dengan keluhan sering kehabisan oli. Nah, ini tiap minggu konsumennya selalu melakukan penambahan oli lur. Jadi setelah dicek ternyata kurang, dia selalu nambah oli. Dan pada saat dikendarai kondisi panas, dia ada bau hangus, kayak bau hangus kebakar. Nah, kalau dilihat dari knalpotnya juga dia nggak ada bekas-bekas oli yang ada di sini lur. Nah, mungkin untuk selanjutnya mari kita cek bareng-bareng lur. Ya lur, ini sudah kita bongkar untuk motornya. Kita cek dari sebelah kanan. Nah, ini dari seal keras sebelah kanan ini kondisinya aman lur, yaitu tidak ada bocoran. Nah, ini potensi ada bocoran di area o-ring tutup oli ini. O-ring tutup oli bintang. Nah, ini biasanya kalau o-ring tutup olinya sudah keras, ini biasanya akan timbul kebocoran. Ya, ini kita coba lihat dulu. Nah, biasanya di sini lur, biasanya di sini udah keras sehingga dia tidak bisa nutup di area lubang oli ini, hingga dia bocor ke sini. Ini adalah potensi juga timbulnya kebocoran oli. Kemudian dari sebelah kiri kita lihat sini kondisinya bersih lur, nggak ada bercak oli ataupun kebocoran. Nah, di sini di filternya juga bersih, nggak ada oli, cuman ini ada kotoran-kotoran aja, ntar kita bersihkan. Dan kemudian kita lihat di bagian tutup headnya lur. Nah, ini kita lihat ada kebocoran oli. Nah, di sini ada kebocoran oli lur. Nah, di sini ini terjadi bercak oli, bahkan ini ada yang netes ke sini, tapi dia tidak netes ke lantai lur. Kenapa? Karena bocoran dari sini dia langsung kena knalpot ini dan ikut terbakar, makanya tidak netes ke bawah, karena kan bocorannya langsung di bawah kebakar oleh knalpot ini. Nah, mungkin langsung saja akan kita bongkar untuk covernya ini. Jadi gasketnya ini akan kita ganti, gasket karetnya ini lur. Nah, ini setelah kita bongkar lur, ya, ini kondisinya bocoran dari oli tadi lewat sini nih. Jadi nah, ini ntar karetnya ini udah keras ini lur, karetnya keras nih, bahkan udah tak tarik aja udah putus nih. Nah, ini akan kita lakukan penggantian nih, ntar kita ganti baru. Nah, ini kita lepas, kemudian kita bersihkan serta kita ganti baru. Nah, seperti ini. Nah, ini udah patah, menunjukkan bahwa ini kondisinya udah keras ini. Nah, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan juga di knalpotnya lur. Nah, kalau dari kondisi knalpotnya sendiri ini tidak ada oli ataupun jelaga lur. Nah, ini tidak ada indikasi oli di sini. Ya, sih kemungkinan oli habis tadi adalah dari yang packing tadi dan dari o-ring tutup oli. Nah, kita lakukan penggantian. Kalau ini ring piston ataupun piston serta seal clamp-nya ini kena, maka ini akan terjadi tumpukan oli di sini lur, dan dia akan ngebul putih. Ya, setelah kita tes tadi nggak ada indikasi ngebul putihnya lur. Jadi bisa dikatakan bahwa piston dan ring pistonnya kondisinya aman lur. Terus langsung kita lakukan penggantian dari gasket cover cylinder head serta o-ring tutup oli lur. Setelah kita bersihkan lur, kemudian kita ganti dengan gasket cover cylinder head ini yang baru. Nah, ini kita pakai gasket cylinder head cover yang baru ini. Kita pakai part yang aslinya. Kemudian kita lakukan pemasangan. Nah, kita pasang di sini lur. Nah, di sini.
pasang. Pastikan ini noknya pas ya lur, pas semua. Jadi ini ada noknya harus pas. Nah setelah itu ujungnya ini kita kasih lem tribon lur, kita kasih lem tribon. Nah biar tidak bocor. Nah, ujungnya ini kita kasih lem tribon, karena ujungnya ini akan ketemu ini lur. Nah ini di sini nih. Nah setelah itu, setelah kita siap, lalu kita pasang. Kemudian kita pasang lur ke silinder headnya, Nah seperti ini masangnya. Nah pastikan untuk gasket-gasketnya ini tidak melejit lur. Nah di sini. Nah, setelah itu kita pasang baut-bautnya. Nah lalu kita pasang. Jangan lupa untuk baut-bautnya yang 4 kita pasang semua. Terus kita kencangkan dengan mode silang lur. Nah silang bawah dulu, kemudian atas. Oke. Nah, setelah itu sini. Dan sini. Pastikan untuk keempat bautnya kencang dan untuk gasketnya tidak melejit. Nah, seperti ini. Kemudian periksa kembali untuk gasket-gasketnya ini. Pastikan tidak ada gasket yang melejit. Nah, kemudian setelah dipasang, kita nyalakan mesin lur. Kita nyalakan mesin sambil kita lihat kondisi di gasket cover tadi yang telah kita pasang tadi. Kita amati apakah terdapat kebocoran atau tidak lur. Nah kita amati apakah terdapat di area sela-sela ini, apakah terdapat kebocoran atau tidak. Kalau setelah kita pastikan tidak ada kebocoran, baru kita tutup cover-cover bodi ini lur. Nah mungkin itu saja lur yang dapat saya sampaikan. Jadi akan kita ulas sedikit kembali lagi terkait penyebab oli ini kurang adalah diantaranya adalah kebocoran di area packing tadi, kemudian keluarnya oli di area pernapasan ini, selang pernapasan ini, terus di area sebelah kanan area sil keras, dan kemudian ada di o-ring tutup olinya. Kemudian di sebelah kiri adalah sil keras juga sebelah kiri, dan serta di steering seher, begitu juga untuk seal klep lur. Jadi ada banyak sekali penyebab kekurangan oli ini lur. Jadi harus kita analisa satu persatu dulu lur, gimana penyebabnya. Selain itu juga penggantian oli juga sangat berpengaruh lur, karena seperti kita ketahui bersama bahwa oli adalah benda cair yang dia gampang banget untuk menguap. Ya, sifat benda cair adalah menguap. Jadi periode penggantian oli adalah sangat berpengaruh sekali terhadap volume oli ini. Jadi alangkah baiknya buat dulu-dulu sekalian untuk rajin mengganti oli lur, ataupun mengecek kondisi volume olinya. Apalagi untuk unit motor yang dia sebagai motor yang capek atau motor yang digunakan untuk jarak jauh. Ya antara 1 bulan sampai 2 bulan lur untuk periode penggantian olinya itu, agar volume oli dapat termonitor dengan baik, sehingga usia dari mesin motor bisa lebih awet lur. Mungkin itu saja lur yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.